Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Merinda dari kelas 5F. Baiklah, di dalam video ini saya akan memaparkan hasil dari ringkasan buku yang saya baca. Pertama-tama saya akan memberitahu mengenai identitas buku yang saya baca. Buku ini berjudul Teaching EFL Learners Shadowing for Listening, Developing Learners Bottom-up Skill, yang ditulis oleh Yo Hamada. Buku ini berisi 7 chapter atau 7 bab dengan jumlah halaman mencapai 205 halaman. Baiklah, 3 bab pertama yaitu bab 1, 2, dan 3 dengan cermat menganalisis teori dan data empiris, sedangkan 4 bab kedua yaitu bab 4, 5, 6, dan 7 fokus pada latihan dan penggunaan shadowing. Bab 1 mencakup sejarah shadowing, definisi yang jelas tentang apa itu shadowing, dan landasan teoritisnya. Bab 1 akan berguna untuk guru IFL atau ISL, peneliti, dan siswa IFL. Bab 2 memperkenalkan fungsi utama shadowing dalam hal pengembangan keterampilan listening dengan data empiris yang diperoleh dari studi kasus. Bab 2 dimulai dengan satu set prosedur penggunaan shadowing. Jadi, jika kita ingin cepat melihat cara pembelajaran berbasis shadowing dapat diperiksa di bagian bab 2. Dan di dalam bab 3, di sini peneliti mengajukan saran tentang bagaimana shadowing dapat digunakan lebih efektif di dalam kelas. Implikasi praktis yang diperoleh dari studi kasus dilaporkan dalam hal bahan, waktu, dan penggunaan teknologi. Jadi bab 2 dan bab 3 akan sangat menarik bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan eksperimen mengenai shadowing ini. Dan dalam bab 4 akan memperluas shadowing lebih jauh ke dalam aspek psikologis dan juga akan membahas tentang strategi motivasi. Baiklah, di dalam bab 5 akan membahas tentang shadowing dengan perspektif yang agak lebih lebar. Di sini, penulis melakukan pengujian penggunaan shadowing dalam kursus IFL dan memberikan contoh konteks IFL Jepang. Bab 5 juga akan membahas tentang shadowing dalam hal prinsip pengajaran dan pembelajaran otonom. Jadi, bab 5 seharusnya sangat menarik bagi para praktisi atau mereka yang tidak terbiasa dengan konteks IFL Asia, atau mereka yang bekerja dalam konteks serupa yang berencana untuk memasukkan shadowing ke dalam teknik pengajaran mereka. Baiklah, ke bab 6. Bab 6 akan sangat menarik bagi para peneliti karena secara kritis mengevaluasi batasan shadowing dan menyoroti bidang penelitian yang lebih lanjut. Dan bab 7 hanya akan menjawab pertanyaan seputar shadowing sehingga akan bermanfaat bagi praktisi primer dan bagi mereka yang ingin mengulas secara singkat isi dari buku. Baik, langsung saja ke bab 1. Di bab 1 dimulai dengan sejarah teknik shadowing di buku ini. Jadi di buku ini penulis menerangkan sejarah shadowing. Konsep shadowing muncul pada tahun 1950-an dan dalam dekade-dekade berikutnya shadowing digunakan dalam pelatihan awal penerjemah simultan. Tamai 1992 adalah orang pertama yang menerbitkan makalah akademis tentang penggunaan shadowing dalam konteks pembelajaran IFL. Dekade berikutnya melihat perkembangan shadowing sebagai teknik pembelajaran IFL di Jepang, dan dalam beberapa tahun terakhir ini secara bertahap telah menyebar ke konteks IFL Asia. Dan untuk definisi shadowing sendiri, shadowing adalah tindakan mengulangi secara bersamaan apa yang didengar seseorang seakurat mungkin. Di awal video, saya telah menerangkan bahwa di dalam bab 1, 2, dan 3 kita akan diperlihatkan mengenai data-data empiris mengenai penggunaan teknik shadowing untuk peningkatan listening skill. Jadi, di sini penulis Yo Hamada melakukan penelitian secara langsung mengenai penggunaan teknik shadowing ini dalam peningkatan listening mereka. Jadi, dia telah melakukan penelitian secara rinci dan telah dipaparkan semuanya di bagian bab 1 dan 2 dan 3. Di bagian bab 1 sendiri, hasil dari penelitiannya
dapat kita simpulkan bahwa peserta didik dapat secara bertahap mempertajam proses persepsi fonem mereka melalui latihan shadowing dengan mengalihkan perhatian mereka secara eksklusif ke suara. Shadowing memblokir pemrosesan top-down dan hanya memungkinkan pemrosesan bottom-up. Karena itu, proses bottom-up mereka diperkuat keseluruhannya dan keterampilan pemahaman listening mereka akan meningkat. Akibatnya, mereka akan mampu melatih lebih banyak informasi yang diproses dalam lingkaran fonologis. Dan juga sumber daya kognitif ekstra mereka dapat digunakan untuk proses seperti proses semantik dan sintaksis untuk memahami makna. Di bagian bab 2, penulis telah membahas fungsi dasar dan efek shadowing saat keterampilan mendengarkan. Di sini penulis juga sepakat bahwa shadowing efektif untuk peningkatan fonologis proses fonologis dan peningkatan keterampilan mengenai pemahaman listening, dan juga peneliti sepakat bahwa pendengar tingkat rendah paling diuntungkan dari latihan shadowing karena peningkatannya lebih cepat dan keterampilan mendengarkan bottom up mereka yang belum matang secara signifikan meningkat. Baiklah, di 3 bab sebelumnya telah memberikan analisis teoretis dan mekanisme empiris tentang shadowing dan efektivitasnya dalam peningkatan keterampilan listening. Dan dalam bab 4 ini akan membahas shadowing terutama dalam hal psikologi pelajar. Bagian pertama bab 4 akan membahas topik dengan memperkenalkan kasus studi empiris, dan paruh bagian kedua dalam bab 4 ini akan meninjau dan mensintesis data yang disajikan di 3 bab sebelumnya, dan untuk mendekati shadowing dari perspektif strategi motivasi dan pembelajaran bahasa otonom. Di bab 4 di sini penulis telah mendekati shadowing dari perspektif peserta didik untuk penggunaan shadowing di kelas. Setelah mengungkapkan persepsi peserta didik tentang shadowing, di sini penulis membahas hubungan antara strategi motivasi dan shadowing dan mencari cara efektif untuk menggunakan shadowing untuk memotivasi peserta didik dengan secara bersamaan mencegah demotivasi. Terakhir, disajikan beberapa cara pembelajaran shadow autonomous language. Dan penelitian di shadowing dan motivasi tampaknya menyarankan bahwa peningkatan keterampilan mendengarkan melalui shadowing harus memotivasi peserta didik. Baiklah, ke bab 5. Di bab 5 ini kita akan dihadapkan atau diperlihatkan tentang gambaran yang lebih luas mengenai teknik shadowing. Hal ini dimulai dengan diskusi tentang kurikulum bahasa Inggris dan kemudian mempersempit pembahasan ke kursus bahasa dan pelajaran bahasa. Terakhir, di bab 5 ini akan dibahas mengenai diskusi tentang faktor-faktor lain yang mungkin menjelaskan untuk popularitas shadowing di Jepang. Dan di bagian terakhir atau bagian bab 6 ini, di sini akan dibahas dan akan diperlihatkan secara ringkas mengenai limitasi penelitian shadowing dan memberikan ide untuk studi masa depan tentang shadowing. Sebagai contoh 4 studi kasus yang telah diuraikan. Jadi sederhananya, data sekarang yang terkumpul telah mengkonfirmasi bahwa adanya efektivitas atau peningkatan listening skill peserta didik dengan penggunaan teknik shadowing. Jadi, langkah berikutnya peneliti ingin untuk mengeksplorasi lebih jauh atau mengembangkan shadowing untuk keterampilan yang lebih praktis dan realistis seperti keterampilan berbicara dan keterampilan komunikasi. Jadi itulah ringkasan saya mengenai buku yang saya baca tersebut. Jadi intinya di dalam buku ini teknik shadowing sangat efektif untuk peningkatan keterampilan mendengarkan atau keterampilan listening skill, dan di sini juga didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis, data-data empiris yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi buku ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa
teknik shadowing sangat efektif dalam peningkatan skill listening peserta didik. Jadi itulah ringkasan saya mengenai buku ini. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.